Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita selaku hambanya. Karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Karena nikmatnya niat baik seorang hamba bisa terlaksana. Maka tidak ada yang pantas untuk kita puji, tidak ada yang pantas untuk kita sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beriringan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan orang-orang yang teguh berjalan di bawah naungan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita melanjutkan kajian kita di kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Kenapa kita meminta kepada Allah sebuah ilmu? Karena ilmu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang dipilih. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullah, innamal ilmu mawahib. Sesungguhnya ilmu adalah pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yu'tihillahu man ahabba min khalqih, yang mana Allah akan memberikannya kepada siapapun yang Dia cintai dari hamba-hambanya. Walaisa yanaluhu ahadun bil hasab, dan tidaklah ada seorang pun yang dapat mendapatkan ilmu, yang bisa mendapatkan ilmu dengan nasabnya, ya. Karena innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Maka kita minta kepada Allah agar Allah senantiasa melimpahkan ilmunya kepada kita, dan semoga dengan datangnya kita di majelis ilmu ini, Allah mudahkan kaki kita melangkah untuk datang ke majelis ilmu. Allah mudahkan pendengaran kita untuk mendengarkan sebuah ilmu. Allah lunakkan hati kita untuk memahami sebuah ilmu. Maka semoga ini adalah tolak ukur, indikasi bahwasanya Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dalam sebuah kebaikan, dikehendaki untuk berubah menjadi baik, niscaya Allah fahamkan dia dalam urusan agamanya. Kemudian sebelum melanjutkan kajian kita, diingatkan kepada semua agar selalu mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu thalabul ilmi itu adalah ibadah yang sangat agung, yang mana Al-Imam Asy-Syafi'i beliau pernah berkata, laisa ba'dal fariidah afdal min talabil ilm. Tidak ada suatu ibadah setelah ibadah yang wajib-wajib, yang fardu, yang lebih afdal daripada menuntut ilmu. Maka jangan sampai menuntut ilmu yang sangat utama, yang sangat afdal ini menjadi sia-sia karena salah niatnya. Rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak
amalan-amalan yang bernilai besar menjadi kecil karena niatnya. Wa rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah, dan berapa banyak amalan-amalan kecil menjadi besar nilainya, menjadi besar pahalanya karena niat. Maka dijaga niatnya, jangan sampai salah dalam niat. Semua termasuk yang ngomong di depan harus sama-sama mengikhlaskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah nasihat yang perlu untuk kita renungkan bersama, nasihat dari Ibnul Jauzi, yang mana beliau pernah mengatakan, sungguh telah bertaubat di tanganku dalam majelis ilmu lebih dari 200.000 orang. Bayangkan 200.000 orang dia bertobat karena Ibnul Jauzi, di tangannya Ibnul Jauzi. Lebih dari 200.000 orang masuk Islam di tangannya beliau. Dan banyak mata yang menangis karena peringatan atau nasihat yang diberikan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Kemudian pada suatu hari beliau duduk di majelisnya, yang mana yang datang di sana kira-kira 10.000 orang. Maka beliau berkata kepada dirinya sendiri, fakaifa bika in najaw wa halakt. Bagaimana nanti sekiranya mereka yang kau dakwahi itu mereka selamatnya, sedangkan dirimu sendiri halak, celaka. Maka kita teringat perkataan Abu Bakar, ya, lastu bi khairikum, sesungguhnya aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Wa in ra'aitumuni 'alal haqq fa'ainuni, jika kalian melihat aku berada di dalam kebenaran maka bantulah aku. Wa in ra'aitumuni 'alal batil fasaddiduni, kalau kalian melihat aku dalam kesalahan, kebatilan, maka ingatkanlah, ya. Silahkan untuk ditegur. Karena yang sulit itu bukan menyiapkan materi yang akan disampaikan. Yang sulit itu bukan menghafal dalilnya, bukan. Tapi yang sulit adalah menjaga niatnya. Maka dari itu selalu perbaharui niat. Ikhlaskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Seperti biasanya kita akan melanjutkan kajian kita yang akan kita mulai dengan sedikit murojaah apa yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu, ya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang ilmu. Wa ma huwal ilm, ya. Apa itu yang disebut dengan ilmu kemarin? Ilmu ma'rifatul huda bidalilihi, ya, mengetahui petunjuk dengan dalil-dalilnya. Jadi seorang dikatakan dia berilmu, dia mengetahui apabila dia berada di atas dalil. Kemudian kemarin juga disampaikan syarat ilmu itu bisa bermanfaat bagi seseorang. Syarat ilmu itu bisa sampai kepada hati seseorang. Ada 4 syarat. Silahkan disebutkan. Empat syarat kemarin. Ada yang masih ingat? Mu'atsiru muqtadin, orang yang berpengaruh, bisa guru, bisa ustadz, bisa pengajar dan lain sebagainya. Yang kedua apa? Mahallun qabil, objek penerimanya harus hati yang sehat, hati yang masih hidup. Ketiga, isgha'us sama, memasang pendengaran, mendengarkan dengan baik. Yang keempat, syahidul qalb, menghadirkan hati. Jadi harus fokus dengan apa yang disampaikan. Kemudian juga kemarin sudah dijelaskan tentang pembagian ilmu.
ada 6 tingkatan. Yang pertama ilmu, kedua zon, ketiga syak, keempat waham, 5 jahal, terakhir jahlun murakkab. Al-ilmu yanqasimu ila qismain. Ilmu kemarin dibagi menjadi 2. Sebutkan. Daruri sama apa? Nadhari. Apa itu ilmu daruri? Yang tidak perlu untuk pendalilan, tidak perlu diteliti terlebih dahulu. Kalau nadhari sebaliknya, ilmu yang dibutuhkan pendalilan atau penelitian sebelumnya ya. Juga kemarin telah disebutkan makna dari wajib. Ma huwal wajib? Ma amara bihi syari' amran jaziman wastuhiqqa bil adzab tarikuhu amdan. Apa-apa yang diperintahkan oleh syari', pembuat syariat, dengan perintah yang tegas, wastuhiqqa bil adzab, dan diancam dengan azab bagi yang meninggalkan secara sengaja. Kemudian apa makna dari rahimakumullah? Ada 2 makna kemarin. Rahimakumullah. Yang pertama, mengharapkan agar seseorang tersebut mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya yang telah lalu, dan agar seorang tersebut mendapatkan petunjuk untuk yang akan datang. Makna dari rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita untuk belajar 4 masalah, yang mana 4 masalah ini adalah masalah pokok di dalam agama Islam ya. Dan kita wajib hukumnya untuk mempelajari 4 masalah tersebut, dan haram, berdosa apabila kita bodoh terhadap 4 masalah tersebut ya. Al-ula, yang pertama, ma'rifatullah. Al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami mil adillah. Al-ilmu, perhatikan di sini ilmu, penyebutan ilmu baik di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, di dalam hadis Nabi, maka yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu agama. Contoh misalkan, wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini berarti ilmu agama. Semua penyebutan ilmu baik di dalam Quran maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu agama. Wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu agama. Lalu bagaimana dengan ilmu-ilmu dunia? Boleh tidak kita belajar ilmu dunia? Boleh tidak? Boleh tidak seorang muslim jadi dokter misalkan? Boleh tidak seorang muslim jadi arsitek? Maka hukum belajar ilmu dunia hukumnya mubah ya, boleh. Dan bisa bernilai pahala kalau diniatkan untuk menolong agama Allah. Misalkan Zubair belajar kedokteran ya, misalkan untuk menolong kaum muslimin, untuk meringankan beban kaum muslimin yang terkena musibah ya, misalkan. Maka dengan itu bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Misalkan yang putri, mereka belajar ilmu kedokteran juga, misalkan menjadi seorang bidan, perawat atau dokter. Dengan ilmu tersebut mereka membantu muslimah untuk melahirkan, maka dengan hal tersebut bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu di dalam agama dibagi menjadi dua. Ilmu di dalam agama Islam dibagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama, ilmu yang hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Ilmu yang hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Contohnya apa? Contohnya ilmu tentang rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, kitab-kitabnya, kepada Rasulnya, kepada hari akhir, kepada takdir. Maka seorang muslim wajib hukumnya mengetahui ilmu tersebut. Tidak boleh bodoh di dalam hal tersebut. Contoh juga misalkan dalam perkara sholatnya, seorang muslim tidak boleh hukumnya bodoh di dalam sholat, dalam rukun-rukunnya apa saja, puasa, haji, semua yang berkenaan dengan ibadah yang dilakukan sehari-hari, maka hukumnya wajib ain. Masing-masing harus belajar, masing-masing orang harus tahu tentang ilmu tersebut. Yang kedua adalah ilmu yang hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Apabila sudah belajar seseorang maka gugur kewajiban dari yang lain. Contoh ilmu apa? Contohnya ilmu mawaris ya, pembagian harta waris. Apabila sudah belajar salah seorang dari kita maka gugur kewajiban yang lain. Al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Ilmu yang dimaksud di sini adalah mengetahui Allah ya. Ai ma'rifatullah azza wa jalla bil qalb, yaitu mengetahui Allah dengan hati. Ma'rifatun tastalzimu qabula ma syara'ahu wal iz'an wal inqiyad lah. Yaitu ilmu pengetahuan yang mengharuskan kita menerima apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ilmu yang dengannya itu mengharuskan kita menerima apa yang telah Allah syariatkan kepada kita, yang menuntut kita untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berhukum dengan syariat-syariat Allah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala? Caranya ada dua ya. Cara mengetahui Allah itu ada dua. Yang pertama bin nazri fil ayati syar'iyyah. Melihat ayat-ayat syar'iyyah. Apa itu ayat-ayat syar'iyyah? Yaitu ayat-ayat yang ada di Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya ayat syar'iyyah. Yang kedua dengan melihat ayat-ayat kauniyah. Yang pertama syar'iyyah, kedua kauniyah. Kauniyah itu apa? Melihat kepada alam semesta, melihat kepada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut dengan ayat kauniyah. Dengan melihat pada dua ayat ini, maka kita akan mengetahui apa sih hak Allah terhadap hambanya dan juga apa hak hamba terhadap Allah. Asallahu ayyanfa'ana bihadzal liqa. Nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.